Oke guys, ketemu lagi dengan gue Erwibo. Ini sekarang gue mau ngejawab ya pertanyaan lu pada di sini yang paling parah dan banyak masalah kelingan. Padahal gue udah buat 3 video masalah kelingan, cara-cara yang olahraga yang gue bilang di video 1 yang ini kamu mesti tonton. Video 2 yang ini juga kamu mesti tonton. By the way, kelingan ini adalah yang paling saya takutin, yang bikin gue nggak bisa keluar rumah, yang bikin gue resign dari kantor, itu kelingan itu. Oke, ini gue kasih aja langsung rangkumannya. Pertama, biar nggak kelingan, gini caranya. Lu nggak akan pingsan kalau kelingan. Udah tenang, percaya sama gue, lu nggak akan pingsan. Rasanya pengen pingsan, tapi nggak pernah mau pingsan. Kalau nggak percaya silakan tanyain, apakah ada yang pernah pingsan gitu di Anxietas Forum Indonesia, di link Facebook ya, ada di deskripsi bawah. Itu semua orang-orang isinya anxiety semua, sekitar 25 ribuan. Kenapa sih yang jawab nggak pernah pingsan? Rasanya pengen pingsan tapi nggak pernah pingsan. Oke, pertanyaan gini, kenapa kelingan dan pengen pingsan? Ada banyak berbagai hal. Satu, yang pertama kali yang mesti jaga adalah makan, ya. Makan dulu. Kalau kamu sering kelingan maghrib gitu ya, berarti kamu harus makan sore. Ya, saya bilang tadi makan harusnya 4 jam sekali. Setiap 4 jam kamu makan. 4 jam makan. Pokoknya perut jangan sampai kosong. Kalau perut kosong itu kayak pohon bawahnya kosong. Kalau ini bawah diisinya, di gini-gini doang udah nggak akan kelingan. Jika kamu tidak percaya, kamu mesti tahu dulu ini kelingan gara-gara apa. Cara ngatesnya gini guys. Hari ini kamu nonton misalnya kapan nih? Malam ya. Kamu saat kamu di rumah, jadi waktu Sabtu Minggu lah, mungkin di saat kamu nggak kerja ya, kamu di dalam rumah, tes. Nggak usah sarapan ya, bangun tidur, nggak usah sarapan, ngopi aja, nggak usah sarapan, sampai jam 2 ya, nggak usah makan. Perhatiin di situ, kelingan nggak? Kelingannya kayak gitu nggak rasanya gitu? Kalau kelingannya kayak gitu rasanya, ya udah berarti itu dari lambung. Fix 1000% dari lambung. Dah, oke, dah. Itu masih yang kedua, kurang gizi. Ya, orang anxiety, orang anxiety, nggak usah anxiety deh, orang yang kena dispepsia itu kan rasa mual, ngerasa nggak nyaman di perut, itu ngebuat dia stres tingkat tinggi, dia takut mati, dia takut kena penyakit berat, itu stres level tinggi. Dan kalau orang stres, dia membutuhkan apa? Energi. Orang stres tuh kayak handphone yang baterainya tuh bocor guys, ya. Dia butuh banget banyak energi, karena setiap dia stres dia berpikir energi habis. Makanya saya bilang makan 4 jam sekali agar energi terisi lagi. Oke, ada yang bilang lagi nih, Mas Erik, saya udah makan 4 jam sekali tapi masih kelingan. Ternyata saya punya usut, saya selidiki, Have you ever had a dreams that you do? Itu ternyata dia memakan pola diet. Jadi dia nggak tahu diikut dari mana, gue nggak ngerti lah ya. Dia nggak makan daging, dia nggak makan protein mungkin ya, protein kan tidak ada di daging ya. Lemak banget, nggak makan lemak, akhirnya tubuhnya kurang tenaga. Akhirnya dia kelingan. Itu sama seperti anak SD yang nggak sarapan, disuruh berjemur upacara bendera jam 7 pagi. Pingsan. Gitu, itu karena kekurangan energi. Terus padahal tubuh kamu tuh stres tinggi, butuh energi, sedangkan asupan makanan itu tidak mencukupi energi yang dibutuhkan gitu loh. Maka akhirnya badan kekurangan energi, akhirnya ya sempoyongan. Ada orang bilang rasanya seperti diri di atas kapal laut, Mas. Iya. Mas, rasanya seperti naik di kapal terbang lagi kena awan. Iya. Mas, rasanya seperti dipegang pacar. Enggak, kalau itu rasanya enggak, beda. Ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Terus yang ketiga, dehidrasi. Dehidrasi juga bisa bikin kelingan. Kenapa kamu dehidrasi? Karena kamu kurang minum. Mas Erik, saya udah minum loh. Saya minum tuh 4 gelas, 5 gelas sehari. Minumnya apa? Teh manis. Oke. Terus apa lagi? Kopi. Oke. Apalagi? Soda. Oke. Sip. Apalagi minuman itu loh mas yang bubblegum, bodo amat. Saya bilang air putih. Air putih ya, bergelas-gelas. Ya, air putih. Habis itu lu mau minum teh apa kayak bodo amat, terserah. Yang penting air putihnya banyak. Jadi kamu nggak dehidrasi. Ya. Kemungkinan keempat adalah ada gangguan saraf tepi. Di mana itu gangguan saraf tepi bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya GERD plus anxiety. Kalau kamu hanya GERD, ada kemungkinan saraf kamu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu ada GERD sama anxiety, berarti kan ada psikosomatis nih. Nah, gejala psikosomatis ini mengganggu saraf neuropati kamu, dan itu ngebikin agak-agak nggak balance. Nah, itu cara sembuhnya gimana? Cara sembuhnya kamu bisa bantu dengan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu untuk memperbaiki saraf. Kalau obat-obatan gimana, Rik? Obat-obatan itu urusan dokter, bukan urusan gua. Ya, itu urusan dokter. Kalau gua cuma nyaranin vitamin.
Dan vitamin sama obat beda ya guys. Vitamin itu kayak lo makan daging, di dalam daging tuh ada vitamin B6, B12 gitu. Di dalam daging. Jadi di dalam makanan yang kamu makan setiap hari itu mengandung vitamin dan mineral. Ya. Kalau obat kayak paracetamol itu tidak terkandung dalam makanan. Ya, jadi beda. Obat sama vitamin itu beda. Dah. Kalau kamu dokter saraf silahkan, cuman saya bilang sih percuma karena mendingan sembuhin anxiety-nya karena selama ada anxiety berarti ada psikosomatis kan. Selama ada psikosomatis, saraf kamu akan keganggu gitu. Jadi ngapain kamu sembuhin sarafnya? Sembuhin anxiety-nya, psikosomatis hilang, sarafnya hilang. Gitu guys. Oke, terus yang keempat masih berhubung sama yang tadi. Nah, saya bilang tadi untuk yang anxiety. Ini ada untuk darah tinggi itu bisa menyebabkan kelingan. Darah tingginya kenapa, Rick? Karena kamu lagi panik. Karena kamu lagi anxiety. Orang lagi cemas tinggi, badannya tegang. Berarti urat semua tegang, saraf semua tegang, dan itu yang makanya yang saya bilang tadi sarafnya keganggu ya. Bukan rusak, terganggu. Santai, slow. Bukan rusak tapi terganggu. Gara-gara kamu terlalu tegang terus. Jadi sarafnya tegang, kayak otot nih. Kamu tegangin gini terus nih. 12 jam, 18 jam kamu khawatir terus, takut mati, takut kena penyakit berat ya. Udah gini terus ya 18 jam. Setiap hari, berhari-hari, berminggu-minggu. Ini kamu kan apa? Ini, aduh lemes sekali, nggak bisa dipakai gitu. Nah, jadi hanya gangguan. Jika kamu relaksin, otot, direlaksin selama berhari-hari, nggak instan juga ya, berhari-hari, sembuh sendiri. Gitu. Nah, orang yang kelingan, yang keempat itu adalah darahnya tinggi. Tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan kelingan. Dan darah tingginya bukan gara-gara penyakit darah tinggi. Banyak dokter-dokter yang belum update sama perkembangan kedokteran kini gitu ya, dimana saat lo ditensi, terus kok ini 150 nih, wah kamu penderita darah tinggi gitu. Kalau dokter yang udah tua atau dokter lama biasanya begitu. Tapi kalau dokter update enggak, dia ngeliat dulu, kok 150 tinggi. Kenapa? Apakah kamu lagi panik? Apakah kamu ada lambung? Apakah kamu menderita anxiety gitu. Biasanya dia kesana dulu guys, baru dia ngasih kamu obat darah tinggi gitu. Jadi jangan terpengaruh sama dokter yang langsung ngomong, wah 150, darah tinggi gitu. Jangan. Nyokap bokap lu punya darah tinggi nggak? Iya, wah lu darah tinggi, fix. Padahal umur masih 19 tahun gitu kan, nggak lucu gitu. Jadi bilang dulu ke dokter, Pak saya sering panik gitu. Mungkin dokternya, oh mungkin gara-gara panik gitu. Karena kalau panik pasti darahnya tinggi. Kenapa? Silakan kamu cek jika ada cowok sama cowok berantem gitu kan, kamu langsung bentar pak, langsung pasang alat tensi, langsung tes, pasti 150, pasti 150, pasti ya, karena itu emang udah otomatis tinggi. Nah kenapa tinggi itu? Karena kamu nggak terbiasa tinggi di 150, jadi itu kayak itu ada namanya earthquake syndrome kalau nggak saya. Jadi begitu si earthquake-nya, si gempa buminya berhenti, baru dia ngerasa pusing dan mual dan muntah. Kenapa? Itu gara-gara nggak sinkron antara mata sama keadaan tuh nggak sinkron ya. Jadi matanya sama tembok sama apa tuh nggak sinkron. Jadi matanya diem, cuman kok temboknya goyang gitu, nggak sinkron karena gempa bumi. Nah darah tinggi juga gitu. Kalau tanpa kamu sadari, kamu tuh mata kamu tuh goyang-goyang dikit karena darahnya kan dus gitu ya. Jadi badan kamu tuh kayak goyang-goyang dikit gitu. Jadi tuh badan kamu gerak dikit, terus kamu kan jalan nih, terus kamu ngeliat goyang gitu, terus nggak sinkron antara mata sama dinding sama yang lo lihat sama jalanan tuh nggak sinkron. Jalanannya sih nggak geter. Sebenarnya kalau kamu beda, kamu yang diem, tanahnya yang goyang, terus kamu ngeliatnya nggak sinkron, akhirnya pusing. Tapi ini kebalik, tanahnya diem, kamu yang goyang, terus kamu ngerasa, gue kenapa nih, panik, kumat, asam lambung naik. Begitu asam lambung naik, yang ke sini kamu tambah panik lagi, kumatnya tambah parah lagi, asam lambung naik lagi, akhirnya wah gitu. Santai guys, santai. Oke. Terus yang terakhir, yang kelima adalah lu terlalu stres. Udah, lu terlalu stres. Terlalu stres, saya bilang tadi, kalau kamu stres, semua otot menegang, saraf menegang, semua menegang. Misalnya kamu ada penyakit lambung, terus kamu baca, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Kamu stres loh, bener loh. Makanya di channel gua nggak pernah ngebahas, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak pernah gua. Gua malah ngomong, makan aja, apa kayak lo makan, terserah. Tapi kalau kumat jangan dimakan lagi. Aku selalu begitu, karena kalau gue ngomong nggak boleh makan ini, gue malah menghukum lu gitu, dan lu malah tambah stres, iya kan? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, udah gitu lo nggak bisa ke mall, nggak bisa bersosialisasi karena si anxiety. Habis itu lo belum mikirin masa depan, ntar gue masa gini terus, Rick, masa gue nggak sembuh Rick, gitu. Jadi lo udah stres di sini, dimakan juga lo nggak nikmat, keluar kagak bisa, masa depan lo juga lo ngerasa lo bakalan hancur, aduh, malah tambah stres, malah tambah tegang.
lu ininya malah sarafnya malah tegang terus. Oke. Dan udah banyak yang sembuh dari penyakit ini. Jadi kamu harus stay strong, stay cool. Banyak yang udah sembuh. Sekarang tinggal kamu aja gimana caranya gitu loh. Maksudnya buku gua udah ada, lu bisa baca, lu sembuh. YouTube udah gua kasih, bagi yang males baca buku, gua buatin YouTube-nya, ya kan? Dan YouTube gua ini pun udah banyak di copy gitu loh. Jadi ya yang lu tonton sama juga gitu istilahnya. Terus gua udah buatin playlist anxiety, cara sembuh dari anxiety dan GERD step by step-nya. Udah ada step by step-nya tuh dari 1 sampai sekian. Silakan ditonton, sembuh. Males nonton, nggak punya kuota, beli bukunya, sembuh. Males nonton, males baca buku, ya udah masuk aja ke grup. Nanya-nanya, insya Allah ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab, jangan marah. Mas saya males juga masuk ke grup, nanti takut ke trigger segala macam. Ya udah, terserah lu sembuhnya pakai cara apa. Ke dukun, disembur, sembuh. Sok, silahkan. Ya udah, silakan, pokoknya sembuh dah. Lu mau ngapain dah, pokoknya sembuh dah. Oke, stay cool, stay with me. Pokoknya disembuhin guys, ya gue nggak mau tahu caranya kayak gimana. Sembuh dan lo harus bangun dari sekarang, jangan rebahan dulu. Ini lo nonton ambil rebahan kan, gue tahu nih. Habis makan lagi, habis makan rebahan, ntar kelingan lo. Ya asam lambung naik tuh kalau tiduran terus. Bangun, olahraga. Karena kalau kamu olahraga, saraf kamu juga bagus, badan kamu sehat, dan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu, insana, mensana in corpore sano. Gitu guys. Stay cool.